Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel YouTube Penerbit Salemba 4. Kali ini saya Catur Sasongko akan mempresentasikan soal dan pembahasan terkait dengan akad akuntansi murabahah yang merupakan materi dalam mata ajar akuntansi syariah. Buku referensi yang saya gunakan adalah Akuntansi Syariah di Indonesia edisi 5 karangan Sri Nurhayati dan Wasilah yang diterbitkan oleh Penerbit Salemba 4. Dapatkan video pembahasan lainnya terkait dengan video ajarnya, video soal dan pembahasan, kemudian soal-soal latihan yang bisa Anda kerjakan secara mandiri dan ada pembahasannya, serta persiapan atau tryout online secara mandiri menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ya, kunjungi e-learning.perbisalemba.com, cari e-learning akuntansi syariah yang Anda dapat akses secara gratis dengan membeli buku akuntansi syariah di Indonesia yang original. Dan atau Anda membeli akses e-learningnya. Oke, kita mulai ya. Berikut ini adalah soalnya. PT Bahagia Selalu membeli gedung kantor dari Bank Syariah EFG dengan menggunakan akad murabahah. Berikut ini adalah transaksi yang terkait dengan akad tersebut. 1 Juni 2015, akad murabahah disepakati, adapun perincian harga adalah sebagai berikut. Harga beli gedung kantor, bank membeli dari developer sebesar 10 miliar rupiah. Keuntungan yang disepakati antara Bank Syariah EFG dan PT Bahagia Selalu adalah 50% dari harga beli gedung kantor. Periode cicilannya adalah selama 5 tahun, pembayaran cicilan dilakukan setiap bulan pada tanggal 20 setiap bulannya. Diminta, buatlah ayat jurnal pada tanggal 1 Juni, 20 Juli, 25 Agustus, dan 12 Oktober 2015 dari sisi Bank Syariah AFG dan PT Bahagia Selalu. Sebelum kita membuat ayat jurnal, kita perlu memperhitungkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, piutang murabahah. Ini adalah semacam harga jual atau price ya dari Bank EFG ke PT Bahagia Selalu. Nah, piutang murabahahnya bagi Bank EFG adalah harga beli dari gedung yang dari developer yang nantinya akan dijual ke PT Bahagia Selalu ditambah dengan keuntungan yang disepakati atau keuntungan tangguhan karena belum jadi keuntungan saat terjadi kesepakatan jual beli dengan murabahah antara PT EFG sebagai Bank PT EFG sebagai penjual dan PT Bahagia Selalu sebagai pembeli. Dari soal harga belinya itu adalah 10 miliar, keuntungannya adalah 50% dari harga beli berarti 5 miliar. Maka total piutang murabahnya 15 miliar. Piutang bagi EFG sedangkan untuk PT Bahagia Selalu ini adalah utang murabahah. Ya, utang murabahah. Kemudian cicilan per bulannya berapa yang harus dibayarkan oleh PT Bahagia Selalu ke Bank EFG. Nah, ini adalah piutang murabahahnya dibagi dengan periode murabahah. 15 miliar dibagi dengan 60 bulan, kita dapatkan 250 juta per bulan. Jadi setiap tanggal 20 setiap bulannya sampai 60 bulan ke depan setelah 1 Juni, PT Bahagia Selalu akan membayar sebesar 250 juta per bulan. Kemudian keuntungan yang diakui oleh EFG dan beban murabah, keuntungan murabah yang diakui oleh PT EFG, Bank EFG dan kerugian murabah yang diakui oleh PT Bahagia Selalu itu adalah
keuntungan tangguhan dibagi dengan periode murabahah. Jadi keuntungan tangguhannya 5 miliar nih. Jadi 5 miliar dibagi dengan 60 bulan, setiap bulannya adalah 83.333.333 rupiah. Nah, pengakuan dari keuntungan tangguhan menjadi keuntungan murabahah atau beban murabahah itu dilakukan setiap kali PT Bahagia Selalu membayarkan cicilan ke Bank EFG. Kita masuk yang pertama adalah transaksi 1 Juni 2015. Transaksinya adalah Bank EFG membeli gedung dari developer senilai 50 miliar rupiah. Maka oleh Bank EFG ini dicatat sebagai aset murabahah pada kas. Nah, ini sebesar harga beli dari Bank EFG ke developer. Nah, atas transaksi pembelian gedung oleh Bank EFG dari developer untuk PT Bahagia Selalu itu tidak ada jurnalnya karena transaksinya adalah antara Bank EFG dengan developer. Nah, setelah bank membeli gedung kantor dari developer, maka pada tanggal yang sama Bank EFG itu bertransaksi dengan PT Bahagia Selalu ya. Nah, dalam transaksi ini Bank EFG bertindak sebagai seller dan PT Bahagia Selalu bertindak sebagai buyer. Oke, kita lihat dari transaksi dari sisi sellernya dulu nih, Bank EFG. Ya, di debit piutang murabahah 15 juta ini berasal dari harga beli gedung bank dari developer ditambah keuntungan tangguhan. Ya, dia belum jadi keuntungan, masih tangguhan. Nah, keuntungan tangguhan. Harga belinya 10M, keuntungan tangguhannya 5M, total 15M. Di kredit aset murabahah, ini sebesar harga beli dari developer, selisihnya adalah keuntungan tangguhan. Keuntungan tangguhan ini masuk dalam laporan posisi keuangan, bukan laporan laba rugi. Nah, dia dilaporkan sebagai kontrak account dari piutang murabahah, jadi mengurangi akun piutang murabahah. Nah, bagaimana dari sisi buyernya nih PT Bahagia Selalu transaksi ini? Nah, PT Bahagia Selalu mendapatkan gedung kantor 10M ini berdasarkan harga beli gedung dari developer ke bank 10M. Tapi utang murabahnya dia 15M. Utang murabahnya ini berarti seperti juga harga beli dan kalau di sellernya keuntungan tangguhan, di ini adalah beban tangguhan. Nah, beban tangguhan. Ya, jadi 15M. Nah, ini di debit beban tangguhan. Nah, beban tangguhan juga bukan dia dilaporkan dalam laporan posisi keuangan sebagai kontrak account dari utang murabahah. Jadi mengurangi utang murabahah. Oke. Nah, berikutnya tanggal 20 Juli 2015 ini transaksi pembayaran cicilan pertama dari PT Bahagia Selalu ke Bank EFG. Nah, ingat cicilan per bulan itu adalah 250 juta rupiah. Ya. Nah, transaksi ini dicatat oleh PT Bahagia pada Bank EFG di debitnya kas. Kasnya sebesar cicilannya 250 juta. Kemudian dikredit piutang murabahah 250 juta. Nah, setiap kali ada pembayaran cicilan dari PT Bahagia Selalu, Bank EFG juga akan mencatat selain mencatat penerimaan cicilan kas pada piutang murabahah, dia juga mencatat pengakuan pendapatannya di kredit pendapatan murabahah pada keuntungan keuntungan tangguhan di debit pada pendapatan murabahah. Nah, sebesar 83.333.333 rupiah. Nah, pendapatan murabahah ini yang atau keuntungan murabahah yang akan dimasukkan ke laporan laba rugi. Ya, jadi setiap kali ada pembayaran cicilan, jurnalnya mengakui pembayaran cicilan dari pembelinya dan
eh, pengakuan pendapatan murabahah. Nah, bagaimana dari sisi Bahagia Selalu sebagai buyer? Nah, kalau dari sisi Bank EFG kas pada piutang, sedangkan buyer pembeli PT Bahagia Selalu adalah utang murabahah pada kas. Nilainya sama 250 juta. Nah, kalau dari sisi Bank EFG penjual, setiap menerima kali cicilan, dia akan catat keuntungan tangguhan pada pendapatan murabahah. Nah, Bahagia Selalu ini sebagai buyer, selain dia mencatat pembayaran cicilan utang murabahah pada kas, dia juga mencatat pengakuan bebannya, beban murabahah pada beban tangguhan. Nilainya 83 juta 333.333. Oke, beban murabahah akan masuk ke laporan laba rugi. Lanjut ke transaksi tanggal 25 Agustus. Nah, per tanggal 25 Agustus ini, PT Bahagia Selalu membayarkan cicilan kedua. Padahal kita tahu cicilan itu adalah setiap tanggal 20. Nah, setiap tanggal 20 setiap bulannya ya di perjanjiannya. Nah, karena membayarnya bukan telat ya, tidak tepat waktu, maka Bank EFG itu menetapkan denda keterlambatan. Nah, bagaimana denda ini dibuatkan ayat jurnalnya? Nah, ya. Jadi PT Bahagia Selalu telah membayar cicilan kedua, denda keterlambatan yang dibebankan oleh Bank Syariah EFG adalah 3 juta. Nah, jadi yang dibayarkan itu adalah cicilan ya plus denda keterlambatan. Nah, cicilannya 250 juta, dendanya 3 juta. Total 253 juta. Nah, jadi Bank EFG terima uang kas itu 253 juta. Dari pertama piutang 250 juta dan utang dana kebajikan 3 juta. Nah, penerimaan denda ini tidak boleh diakui sebagai pendapatan denda karena segala kelebihan dari yang telah diperjanjikan itu adalah riba. Yang dijanjikan adalah setiap bulan cicilnya 250 juta. Ini sekarang 253 juta. Maka 3 jutanya dianggap sebagai utang dana kebajikan. Utang dana kebajikan ini diterima dulu oleh Bank Syariah EFG, nantinya akan dikeluarkan untuk let's say fakir miskin gitu ya. Nanti kalau dikeluarkan di debit utang dana kebajikan, di kredit kas 3 juta. Nah, kemudian keuntungan tetap dibuat jurnal pengakuan keuntungan tangguhan dan pendapatan murabahah 83.333.333. Ya, ingat setiap menerima cicilan selain debit kas pada piutang juga keuntungan tangguhan pada pendapatan murabahah. Nah, ini ada denda, jadi ada dapat utang dana kebajikan. Nah, bagaimana PT Bahagia Selalu? Nah, dia kas yang dikeluarkan 253 juta. 250-nya ini untuk utang murabahah. Jadi utang murabahah tetap berkurang 250 sebesar cicilan. Nah, kemudian ada di debit kerugian atas denda murabahah 3 juta. Kerugian ini akan masuk sebagai laporan laba rugi. Nah, kasnya 253 dan kemudian diikuti dengan pengakuan beban murabahahnya. Ingat, setiap kali membayar cicilan, beban murabahah ataupun beban tangguhan ataupun keuntungan tangguhannya itu kemudian dikurangkan. Keuntungan tangguhan pada pendapatan murabahah dan beban murabahah pada beban tangguhan. Kalau untuk yang pembeli. Nah, jadi ingat setiap tanggal 20 setiap bulannya PT Bahagia Selalu misalnya dia akan membayarkan cicilan ya sebesar 250 juta kalau nggak ada keterlambatan. Nah, setiap pembayaran cicilan itu Bank EFG akan mengakui kas pada piutang, kemudian keuntungan tangguhan pada pendapatan murabahah. Sedangkan PT Bahagia Selalu sebagai pembeli itu akan mencatat jurnal utang murabahah pada kas 250 juta kalau nggak ada denda, kreditnya adalah beban murabahah pada beban murabahah tangguhan. Nah, 12 Oktober ini itu transaksinya adalah PT Bahagia Selalu membayarkan biaya perawatan gedung sebesar 25 juta. Ini Bank EFG tidak ada jurnal. Jadi transaksinya akad murabahah sudah disepakati, kemudian barangnya kepemilikannya sudah berpindah dari penjual
Bank EFG ke PT Bahagia Selalu sebagai pembeli, maka segala macam kerusakan, perawatan, kehilangan itu semua ditanggung oleh PT Bahagia Selalu sebagai pembeli. Penjualnya tidak mengakui apa-apa. Maka tidak ada jurnal. Tapi di PT Bahagia Selalu didebet beban perawatan gedung pada kas 25 juta rupiah. Dengan demikian berakhir sudah soal dan pembahasan akuntansi akad murabahah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.